Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nadila Putri, Rahmaniyah, Fatimatuz Zahra, Raudatul Zanah, Nazwa Ajahara, dan saya sendiri Murni. Di sini kami akan menjelaskan tentang rasionalisme dan empirisme. 1. Pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reaction adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. 2. Sejarah rasionalisme. Sejarah rasionalisme sudah tua sekali. Pada zaman Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi telah menerapkan rasionalisme pada filsafatnya. Pada filsafat modern, tokoh pertama rasionalisme adalah Descartes 1596 sampai 1650. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh lain, yaitu Baruch de Spinoza 1632 sampai 1677, Leibniz 1646 sampai 1716, dan Blaise Pascal 1632 sampai 1662. Setelah periode ini, rasionalisme dikembangkan secara sempurna oleh Hegel, yang kemudian terkenal sebagai tokoh rasionalisme dalam sejarah. 3. Metode dalam rasionalisme. Agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diperbaharui, kita memerlukan metode yang baik. Demikian pendapat Descartes, tokoh utama rasionalisme. Hal ini mengingat bahwa terjadinya kesimpang siuran dan ketidakpastian dalam pemikiran filsafat, disebabkan oleh karena tidak adanya suatu metode yang mapan, sebagai pangkal tolak yang sama bagi berdirinya suatu filsafat yang kokoh dan pasti. Ia sudah menemukan metode yang dicarinya, yaitu dengan menyaksikan segala-galanya atau keraguan-raguannya. 4. Pemikiran tokoh-tokoh rasionalisme. 1. René Descartes 1596 sampai 1650. Descartes, di samping tokoh rasionalisme, juga dianggap sebagai bapak filsafat, terutama karena dia dalam filsafat sungguh-sungguh diusahakan adanya metode serta penyelidikan yang mendalam. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Metode kesangsian dan cogito ergo sum untuk memperoleh titik kebenaran pengetahuan. Descartes mulai dengan sebuah kesangsian atas segala sesuatu. 2. Baruch de Spinoza 1632 sampai 1677. Tentang pengetahuan. Menurut Spinoza, ada 3 taraf pengetahuan, yaitu berturut-turut taraf persepsi indrawi atau imajinasi, taraf refleksi yang mengarah pada prinsip-prinsip, dan taraf intuisi. 3. Leibniz 1646 sampai 1716 Masehi. Pemikiran Leibniz yang terkenal adalah monadologinya. Dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini. Selanjutnya, pengertian empirisme. Secara etimologis, empirisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu empirism dan experience. Akar kata ini berasal dari Yunani, yaitu empeiria dan experientia, yang memiliki 3 makna: berpengalaman dengan, berkenalan dengan, dan terampil untuk. Dengan kata lain, empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengalaman sebagai modal utama untuk mendapatkan pengetahuan dalam kehidupan dan menganggap akal sebagai metode kedua setelah pengalaman telah dicapai. Secara terminologis, empirisme dapat dikatakan sebagai sumber pengetahuan yang mengandalkan pengalaman, ide yang bersifat abstrak, dan yang berbentuk sesuai dengan apa yang dialami. Akal bukan pengetahuan, tetapi pengalaman indera yang berperan sebagai satu-satunya sumber. 2.
Sejarah lahirnya empirisme dan perkembangannya. Empirisme merupakan aliran filsafat yang muncul pada zaman modern sebagai reaksi terhadap aliran sebelumnya, yaitu rasionalisme. Empiris merupakan suatu doktrin filsafat yang mengutamakan peranan pengalaman manusia untuk memperoleh pengetahuan dan menomorduakan peranan akal. Empirisme beranggapan bahwa tanpa bersentuhan dengan objek atau pengalaman, maka subjek atau akal tidak memiliki apapun. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan empiris menjadi cikal bakal pengetahuan yang berkonsep pada indera. Indera yang dimaksud adalah segala panca indera yang dimiliki manusia, mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, dan peraba. Kelima indera inilah yang akan menangkap pengalaman yang membuat seorang manusia menjadi tahu tentang apa yang selama ini tidak diketahuinya. 3. Tokoh-tokoh filsafat empirisme. 1. John Locke 1632 sampai 1704. Aliran filsafat yang dibawanya merupakan anti-metafisika, menerima keraguan sementara atau hipotesis menurut Descartes, tetapi juga menolak itu sisinya. Itulah sebabnya John Locke dikatakan sebagai bapak empirisme yang sebelumnya menggabungkan teori empiris dan rasionalisme, namun pada akhirnya berpegang teguh pada empirisme dan menentang rasionalisme. 2. David Hume. David Hume merupakan tokoh empiris selanjutnya yang sangat terkenal dan menekankan sumber pengetahuan manusia berasal dari pengamatan. Kesan-kesan dan gagasan akan diperoleh melalui pengamatan tersebut. Kesan tersebut dapat berasal dari pengalaman batiniah maupun lahiriah, yang tampak hidup, kuat, jelas, dan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.